Oke, saya lanjutkan kembali. Tetap ini saya rekam, berapapun mahasiswa yang hadir, tentang pengujian hipotesis. Saya tidak berbagi layar ke kalian, tapi saya mempersilakan untuk kalian mendownload PDF yang sudah saya lampirkan di grup tersebut ya. Silakan dibuka PDF uji hipotesis. Kemudian kita masuk ke outline halaman 2. Jadi sambil saya pandu per halaman begitu. Kita akan belajar tentang pertama keputusan dan hipotesis statistik, kemudian hukum pengambilan keputusan, pengujian sampel besar dan kecil. Ketiga hal ini, beberapa poin sudah saya sampaikan dalam bentuk video asinkronus. Silakan kalian menuju ke tautan YouTube yang akan saya lampirkan sebentar. Kalau kalian sudah menyimpan playlist saya, harusnya di sana menyimpan seluruh video. Saya punya 3 video tentang pengujian hipotesis, tentang pendahuluan, distribusi Z, uji eka arah dui arah, lalu latihan soal uji dui arah. Nah, barusan sudah saya lampirkan playlist tersebut. Oke. Kemudian saya masuk ke halaman ketiga dari slide tersebut. Keputusan statistik, keputusan yang didasarkan pada uji sampel untuk menentukan sifat atau perilaku dari suatu populasi pada umumnya. Kemudian hipotesis statistik itu adalah dugaan atau asumsi awal yang perlu diambil tentang perilaku sampel supaya keputusan statistik dapat diambil dengan efektif. Jadi hipotesis itu gunanya adalah untuk membangun dugaan. Jadi dibangun dugaan dulu, kemudian nanti dibantah atau disetujui. Nah, hipotesis diperlukan di statistik untuk kita set kondisi awal. Kemudian ada hipotesis nul, yaitu adalah hipotesis yang akan dibuktikan. Istilahnya begitu. Nanti kalau kalian di statistik pasti akan menentukan H0 ini, H0, H0. Kemudian lawan dari H0 adalah H alternatif. H1 hipotesis alternatif. Hipotesis yang akan diterima jika hipotesis nul terbukti kesalahannya harus ditolak secara statistik. Lanjut ke slide 4. Uji hipotesis adalah prosedur statistik yang dilakukan untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Kemudian ada 2 tipe galat dalam pengambilan keputusan. Galat itu error ya. Galat tipe 1 itu kita sebut sebagai alfa. Hipotesis benar namun ditolak berdasarkan hasil uji statistik. Kemudian galat tipe 2 beta, hipotesis itu salah namun diterima berdasarkan hasil uji statistik. Nah, yang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya galat, maka banyaknya sampel uji harus diperbanyak. Tentu yang kita hindari adalah pada galat tipe 2. Jangan sampai kalian membenarkan apa yang harusnya salah. Itu adalah galat tipe 2. Hipotesisnya salah, namun diterima berdasarkan hasil uji statistik. Jadi jadi jangan sampai terbalik-balik begitu. Kenapa kok itu bisa terjadi terbalik? Karena error, karena galat. Jadi harus diperbanyak jumlah data. Nanti kita akan sampai di distribusi Z, lalu nanti merunut kembali nilai N itu harusnya berapa. Lanjut ke slide 5. Jadi ini sudah saya ajarkan di pekan yang lalu, tapi saya ulangi kembali. Kalau kemarin kita belum sampai ke keputusan statistik, kemarin kita baru sampai ke perhitungan rata-rata, variansi, ya. Kemudian ada juga distribusi F dan Z. Kalau yang sekarang tingkat signifikansi. Jangan share screen ya. Hendra bisa di-mute. Baik, galat uji hipotesis atau tingkat signifikansi alfa. Istilahnya tingkat signifikansi itu galatnya adalah alfa. Besarnya risiko kesalahan pengambilan keputusan yang masih dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu uji hipotesis. Umumnya diambil sebesar 5% atau 0,05 atau 0,011%. Nah, sebenarnya nilai alfa ini bebas, tetapi kecenderungannya adalah harus kecil karena
Kalau kita ingin punya suatu kebenaran, maka dia punya kecenderungan error yang kecil. Jadi kalau misalkan dalam ilustrasi yang sudah saya sampaikan di kelas, ruang kelas itu, jangan share screen, nanti kuota teman-temannya tersedot. Oke, kayak saya harus setting dulu nih. Jangan share video ya. Oke, selanjutnya kembali. Tingkat signifikansi atau alfa itu harus ditentukan di awal, lalu nilainya harus kecil-kecilnya. Biasanya antara 5% sampai 1%. Atau lebih kecil daripada itu juga memungkinkan, tetapi nanti untuk mendapatkan kriteria seperti itu sulit. Jadi contoh kalau kita punya produksi lampu yang durasi hidupnya itu terbatas, berapa ribu jam gitu, kemudian nanti kita diminta sebagai quality control atau assurance dari perusahaan, diminta untuk menentukan apa ya, seberapa yakin bahwa produksi akhir saya yang terdistribusi ke toko-toko itu sesuai dengan standar perusahaan. Jangan sampai lampu yang terdistribusi ke kota-kota, ke Indonesia atau bahkan ke ekspor gitu, ke luar negeri, itu tidak punya usia hidup normita. Itu Rahmat Ramadan malah defen dirinya sendiri. Rahmat Ramadan. Oke, saya kick aja ya. Saya kick karena dia defen. Kalau defen kan sama aja nggak mendengar saya, jadi saya kick aja. Kemudian tadi saya mau punya distribusi produk yang sampai di kota-kota itu terkendali ya. Jadi untuk itu saya punya uji sampel. Jadi dari produksi akhir, karena kalau saya quality assurance, saya datang ke produksi akhir tersebut lalu mengambil sampel. Kalau misalkan produksi dalam 1 bulan itu katakan 10.000 produk, maka saya perlu mengambil sampel berapa. Nah, dari pengambilan beberapa sampel, kemudian diujilah usia hidupnya itu berapa, durasi hidupnya. Setelah diuji durasi hidupnya, itu nanti dibuat rata-rata dan seterusnya, itu kan statistik yang biasa ya. Kemudian nanti diarahkan ke ini tadi, ke distribusi Z, tingkat signifikansinya berapa, variansinya berapa, standar deviasinya berapa, itu dimasukkan ke dalam persamaan, maka dapatlah nanti estimasi pelajaran yang didapatkan di pekan yang terakhir itu, estimasi. Setelah estimasi, nanti lanjut ke keputusan statistik. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah misalkan durasinya itu berada di dalam rentang standar. Nah, kalau itu tercapai, maka ya berarti layak untuk disebarkan produk ini. Kalau tidak, berarti harus berkonsultasi dengan engineer, dengan orang-orang produksi, karena produk Anda jelek gitu, atau produk Anda terlalu bagus. Itu juga perlu dikonsultasikan. Karena kalau produk yang terlalu bagus berarti klaimnya harus ditingkatkan, maksudnya marketing ya. Jadi kalau orang di marketing nanti ngelihat produk, wah ini kok durasi hidupnya sampai 5.000 jam, diklaim cuma 1.000 jam, rugi kita. Ya kita harus memasang iklan begitu, iklan yang sesuai dengan kualitas produk. Kemudian nanti harga juga akan menyesuaikan, berarti kan kualitas yang didapatkan konsumen itu meningkat juga. Maka layaklah kalau misalkan kita akan meminta keuntungan yang juga lebih besar. Nah, lawan dari alfa di sini ada satu minus alfa, yaitu tingkat kepercayaan. Jadi tingkat signifikansi, tingkat kepercayaan itu ada 2 istilah. Ada di video juga sih, kalian lihat di playlist juga ada. Jika menggunakan alfa 0,05, maka ada 95% keyakinan tingkat kepercayaan bahwa hipotesis yang diuji adalah benar. Itu adalah pernyataan yang dibangun. Dan kalau kalian lihat di slide nomor 5, itu di bagian bawah ada gambar
ada angka 0,95 di tengah-tengah dari kurva normalnya. Artinya itu luas yang terarsir tapi nggak diarsir, itu warna putih sih. 0,95 adalah luasnya, kemudian yang ekor kiri dan kanan pada ekstrim itu 0,025 itu adalah luas juga yang ada di sisi kiri dan kanan. Totalnya adalah 1 ya, jadi kita kembali lagi kepada seluruh luas total di dalam bawah kurva normal itu adalah 1. Jika menggunakan alfa 0,01 terdapat 99% keyakinan bahwa hipotesis yang diuji adalah benar. Oke. Jika H0 ditolak pada tingkat kepercayaan saya lanjut ke slide 6. Jika H0 ditolak pada tingkat kepercayaan 99%, perbedaannya sangat signifikan. Makanya nanti kata-kata signifikan tuh perlu diucapkan. Jadi di statistik ini kalian itu keliru kalau menghafal rumus ya, keliru. Karena apa? Karena ujiannya saya bikin open book kan. Oke. Keliru ya. Menghafal rumus tuh keliru. Nah, saya pingin mungkin di teknik ini ada hal-hal yang memang harus dihafal. Tetapi kalau bagi saya untuk mata kuliah ini probabilitas statistik, saya minta kalian memahaminya secara konsep. Bisa menghitung, kemudian bisa menyatakan menjadi kalimat. Itu yang penting. Karena orang sering bingung. H0-nya apa, H1-nya apa, kemudian nanti cara menyampaikannya itu signifikan atau tidak signifikan berbeda, atau signifikan sama. Gitu. Jadi harus bisa menjadikan kalimat pernyataan statistik dari hasil uji hipotesisnya. Jika H0 ditolak dengan 99% tingkat kepercayaan, maka itu perbedaannya sangat-sangat signifikan. Artinya apa sih kalau misalkan H0 ditolak itu? Kalau kalian melihat kurva normal itu di slide nomor 6 itu punya titik tengah simetris di 0. Oke. Nah, dianggap berbeda 99%, itu artinya kurva idealnya tuh simetrisnya di 0. Tapi data kalian itu punya simetrisnya itu, titik garis simetrisnya itu bukan di 0 tapi di 3 atau minus 3. Artinya geser banget itu. Gesernya berapa? 99%-nya geser. Hanya 1% yang beririsan. Maka itu yang error. Ya. Jadi errornya itu 99%, maka perbedaan sangat signifikan. Bahasanya begitu. Jadi secara visualisasi Anda punya dua kurva normal yang tergeser. Yang harusnya idealnya itu tengahnya ada di 0, tapi jadinya geser ke minus 3 atau 3. Kemudian jika H0 ditolak pada tingkat kepercayaan 95%, tetapi diterima pada tingkat kepercayaan 99%, perbedaan mungkin signifikan. Karena itu perlu diuji lebih lanjut. Jadi ini terkait jumlah data biasanya. Jadi kalau hanya dengan membedakan alfa, jadi mengerjakannya dengan 2 alfa sekaligus. Ternyata dari 2 alfa, 5% dan 1%, itu ternyata yang satu diterima, yang satu ditolak. Atau kebaliknya, satu ditolak, satu diterima. Nah, ini istilahnya mungkin signifikan. Mungkin ya, masih mungkin. Sehingga perlu diuji lebih lanjut. Tapi biasanya solusinya adalah dengan memeriksa apakah ada outlier. Apa itu outlier? Outlier adalah data-data yang dia itu sangat tidak normal. Sebagai contoh, di sebuah kelas itu harusnya semua mahasiswa bisa berhitung begitu, tapi ada satu orang yang tidak bisa berhitung. Itu mungkin saja. Kenapa kok tidak bisa berhitung? Ya karena mungkin dia salah jurusan gitu. Maksudnya sebetulnya dia jurusan bahasa, tetapi kemudian iseng aja masuk ke kelasnya anak teknik begitu. Kan biasa aja. Kalau saya dulu pengalaman pernah sih kayak gitu-gitu. Jadi menyusup ke kelasnya kampus lain tuh bisa. Jadi menyusup aja. Nah, itu bisa jadi kita menemukan outlier, data di luar keumumannya, tidak normal. Maka kita harus membuang data itu, kemudian mengolah kembali, dihitung kembali apakah nanti dengan 2 alfa ini masih sama, 95 dan 99. Oke. Lalu jika H0 diterima,
pada tingkat kepercayaan 95%, maka perbedaan tidak signifikan. Ini silakan dibaca dari buku ya, karena slide atau video yang ada di YouTube itu adalah panduan saya berbicara. Itu adalah bukan sumber pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan kalian itu dari buku. Oke. Saya kalau bisa jadi teman ngobrol aja. Kalian perlunya apa? Nanyanya apa? Saya akan membantu sebisa saya. Slide nomor 7. Nah, ini masuk kepada pengujian dwi arah. Apa yang dimaksud dengan dwi arah? Kita masuk ke gambar dulu ya. Dwi arah itu cirinya punya ekor kiri dan kanan. Yang warna putih alfa per 2, kalian lihat di slide nomor 7 itu, ada alfa per 2 yang warnanya putih. Nah, warna putih itu berada di ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Nah, kedua ini kita memeriksa apakah data kita itu menyimpang jauh dari titik simetris 0. Kan ada kurva kan, puncaknya itu kan pada simetris 0. Nah, apakah data kita itu tergeser sejauh apa? Itu cara memeriksanya dari kiri dan kanan. Maka disebut uji dwi arah. Nah, nilai alfanya itu harus dibagi 2. Oke, nilainya alfa harus dibagi 2. Jadi kalau alfa ditentukan 1%, maka jadi 0,5%. Ya kan? Jadi 0,005 alfanya begitu. Nah, hipotesis H0 harus ditolak dengan tingkat kepercayaan 1 minus alfa jika nilai Z berdasarkan uji statistik berada di luar rentang itu minus Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Hipotesis H0 harus diterima, tidak dapat ditolak dengan tingkat kepercayaan 1 minus alfa jika nilai Z berdasarkan uji statistik berada di dalam rentang ya sedemikian itu. Kemudian tabel yang di bawahnya itu alfa dan ZC. ZC itu atau Z critical, sementara Z alfa per 2 itu adalah ciri dari uji dwi arah. Kalau di soal kalian melihat Z alfa per 2, maka itu uji dwi arah. Nanti kalau menemukan di soal Z alfa saja, maka itu adalah uji eka arah atau satu arah. Nah, hubungan antara alfa dan Z itu adalah ada di tabel. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya silakan lihat tabel. Kalian kan utak-atik lah gimana cara membaca di tabel itu. Biasanya sih harus dijadikan 1 minus alfa dulu untuk di convert ke tabel. Jadi kalau misalkan alfanya 0,1, maka cek di tabel itu 1 dikurangi 0,1, yaitu 0,9. Maka kalian lihat 0,9 di dalam tabel Z itu berapa? Kalau nggak ada 0,9 dikurangi 0,5 coba. Jadinya berapa? 0,4. Nah, cek di tabel 0,4 itu berapa? Saya duga nilai 1,645. Kayak gitu. Jadi tergantung tabel yang kalian punya juga sih. Makanya tadi saya bilang, saya tadi punya 0,9, ada 0,4. Nah, dua hal ini bisa digunakan. Oke, kemudian persamaan Z yang digunakan masih sama. Ada M di sana dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Kemudian formalisasi alfanya adalah probabilitas dari absolute Z lebih besar dari ZC, sehingga dia adalah 2 kali probabilitas Z lebih besar dari ZC. Saya mempersilakan kalian untuk memotong saya. Tidak perlu saya yang ini. Silakan loh pokoknya kalau ada yang mau motong, mau nanya. Saya lanjut ke slide 8. Nah, ini masuk ke uji eka arah. Kalau uji eka arah, langsung aja lihat ke gambar warna biru itu di bawah. Letak alfa itu ada di pojok kanan. Biasanya sih di sebelah kanan biasanya. Tapi juga bisa juga dari sebelah kiri. Nanti tinggal persamaannya saja yang agak berubah. Tapi nilai luasannya tetap sama. Nah, di sini tidak perlu dibagi 2 alfanya. Sehingga Z alfa itu langsung dikonversi. Kita lihat di tabel, langsung ke tabel aja, saya nggak membaca ulang poin-poinnya. Di tabel itu kalau tadi itu di uji dwi arah, ketika alfanya 0,1, Z-nya 1,645. Karena tidak perlu dibagi 2, maka 0,05 adalah 1,645. Ya.
0,05 alfa, ada ZC-nya 1,645. Itu uji akar. Di YouTube juga ada, sudah saya buatkan. Kemudian tabel distribusi Z atau normal, slide nomor 9 saya skip karena udah dibahas. Kemudian yang 10, nah slide nomor 10. Ini yang penting nih, p-value. P-value nilai P, suatu nilai tingkat signifikansi kritis sedemikian sehingga alfa kurang dari nilai P, maka H0 akan diterima. Jadi biasanya hasil komputasinya itu adalah nilai P. Kadang-kadang nilai P ini munculnya itu memerlukan software, aplikasi ya. Memerlukan aplikasi. Atau dia sebenarnya probabilitas dari ini. Jadi uji dua arah, uji eka arah, kalian lihat tuh P besar, maka adalah probabilitas. Maka nilai P juga bisa didapatkan dari kedua hal itu. Kemudian tanpa sebelumnya menentukan nilai alfa, jika nilai P sangat besar, jadi tanda 2 kali itulah sangat besar. Jika nilai P-nya sangat besar, maka H0 akan diterima. Jika nilai P sangat kecil, maka H0 akan ditolak. Ini saya minta kalian jangan dihafal, tapi harus dipahami. Ada apa dengan nilai P dan ada apa dengan alfa. Kenapa kok begitu? Itu adalah konsep ya. Dan konsep itu bisa kalian dapatkan kalau membaca buku. Bukunya bahasa Inggris, Pak. Ya. Dunia sekarang memang bahasa Inggris ya. Jadi tolong dibiasakan. Saya dulu membiasakan diri minimal tuh dari media sosial. Media sosial saya itu saya buat bahasa Inggris. Nah, jangan bahasa Jawa. Bisa kan Facebook bahasa Jawa. Tapi jadikan bahasa Inggris. Kemudian kontennya hapus semua follow yang bahasa Indonesia. Saya dulu nggak follow siapa-siapa page gitu bahasa Indonesia, nggak ada, bahasa Inggris semua. Tujuannya apa? Anak kecil bayi lahir di Inggris kok pinter bahasa Inggris itu kenapa? Lesnya di mana? Nggak les kan, tapi karena terbiasa. Itu cuma kalian nggak biasa aja. Nah, buku bahasa Inggris itu harus biasa. Teman kalian saat kuliah adalah kamus ya. Jadi di HP itu harus ada kamus. Kemudian lebih bagus lagi ada buku pocket Oxford Dictionary, buku kamus yang dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris lagi. Jadi bukan bahasa Inggris Indonesia tapi Inggris ke Inggris. Itu bagus untuk memperbanyak kosakata bahasa asingnya. Lanjut lagi slide 11. Ini contoh. Sudah ada caranya juga, solusi. Jadi nanti soal-soal tugas, kuis, atau mungkin UAS itu juga ada modelnya seperti ini. Kalian diminta untuk memberikan keputusan. Kalau yang kemarin itu baru estimasi. Estimasi itu bisa sih buat keputusan, tetapi itu belum ya. Jadi di sini kita memang sudah masuk ke hipotesis, di mana Anda harus menentukan H0-nya apa, H1-nya apa. Nah, dari slide nomor 11 ini, saya bilang H0-nya adalah mu sama dengan 12. H1 adalah mu tidak sama dengan 12. Mu itu apa? Rata-rata sampel ya. Rata-rata sampel. Kalau M adalah rata-rata dari populasi. Atau kebalik. Hasil simulasi iluminasi statistik 30 kali masukkan min. Iya. Jadi M itu yang sudah diketahui adalah dari uji sampel 36 kali. Mu-nya yang kebalik. Mu-nya adalah yang populasinya. Mu itu adalah yang populasi yang dianggap sama dengan 12 lux. Lx itu lux ya, cahaya, tingkat kecerahan pada satu ini, iluminasi. Kemudian sigma itu adalah 3. Ini enaknya udah dikasih tahu semua ini. Sangat straightforward ini, tidak ada
tidak ada intrik-intrik jebakannya. Kemudian akar N adalah jumlah datanya, lalu Z-nya ya begitu. 1,9. Alfa 0,05. Itu kalau kalian lihat, jadi kita punya Z hitung sama alfa, Z hitung ada Z tabel. Z hitungnya 1,9, Z alfa per 2-nya 1,96. Kita lihat bahwa 1,96 itu Z-nya berada di rentang minus 1,96 sampai 1,96. Artinya kalau dia berada di rentang ini maka H0 dapat diterima. Jadi mu sama dengan 12 dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi selisih antara 12 ke 12,95 itu masih dapat diterima dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke, selanjut lagi ke hal yang inti saja. Silakan ke slide 14. Kemudian mirip sih ini. Pengujian sampel besar di slide 15. Lanjutnya. Kalau ini selisih min ya. Jadi biasanya ditanya adalah seberapa bedakah dua produk? Nah, itu. Produk satu memiliki sebuah laptop memiliki berat gitu. Yang satu beratnya 1 kilo. Yang satu lagi beratnya 1,2 kilo. Seberapa bedakah beratnya itu dengan tingkat kepercayaan bla 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 bla. Nah, itu bisa dengan selisih min sampel. Jadi membentuk min sampelnya M1 dikurangi M2 lebih besar dari 0, atau yang bawahnya M1 dikurangi M2 kurang dari 0. Lanjut lagi. Saya harap kalau contoh-contoh nggak saya jelaskan. Nah, ke slide nomor 18. Tadi ada istilah pengujian sampel besar, pengujian sampel kecil. Bedanya apa? Sampel besar itu kita menggunakan Z. Kemudian kalau sampel kecil kita menggunakan T atau distribusi T, yang mana tabelnya berbeda. Tabel pada distribusi Z itu ya seperti yang sudah kita pelajari. Lalu untuk T itu ada kekhususan, kita harus menentukan derajat kebebasan, yaitu N-1. Yang kodenya itu nu, nu gitu, tapi bentuknya kayak V-nya Yunani sih, bukan V itu. Nu ya. Nu sama dengan N-1. Itu adalah derajat kebebasan. Maka nanti persamaan pada nomor slide 18 itu, maka minus T alfa per 2 titik koma N-1. Nah, itu adalah satu kesatuan yang harus dicari di tabelnya. Kemudian di tengahnya adalah nilai yang dihitung. T sama dengan M dikurangi X plus S. Jadi bukan standar deviasi sigma, tetapi S di sini sama dengan akar N-1. Kenapa N-1? Ya, karena ini populasi sampel kecil. Baik, saya lanjutkan. Untuk slide 19 itu selisih min sampel, mirip sih, tapi dikembangkan kembali. Untuk nilai S-nya, min sampel sama dengan 0, lebih besar dari 0, kurang dari 0, oke. Kemudian tabel distribusi T ada di slide nomor 20. Silakan menuju ke sana. Dan kalian juga bisa mencari sendiri tabel-tabel distribusi T. Ada yang pengujian ujung kiri saja. Ada yang pengujian kanan, ada yang pengujian kiri dan kanan. Kemudian slide 21 adalah pengujian variansi, di mana yang dibandingkan adalah tentang variansi dari dua sampel. Karena kita bicara variansi, maka objek bahasan kita adalah sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Ingat, variansi adalah sigma kuadrat. Kalau standar deviasi adalah sigma saja. Jadi yang dibandingkan adalah tentang sigma kuadrat ini. Kemudian F adalah distribusi F,
Tadi ada Z, ada T, kemudian F. Nah, F ini khusus untuk melihat pengujian pada variansi. Maka nanti kalian harus melibatkan tabel F, distribusi F. Nah, parameter untuk melihat ke dalam tabel F itu lebih banyak lagi. Selain alfa per 2, ada nu1, ada nu2, yaitu derajat kebebasan 1 dan 2. Oke, jadi ada 3 nih. Ada 3 yang harus kalian periksa untuk memeriksa pada sebuah distribusi F. Nah, tabel distribusi F bisa kalian lihat di slide nomor 22. Kemudian slide nomor 23 itu adalah contoh. Kalian bisa pelajari sendiri. Contoh-contoh sampai 26 dan habis. Oke. Saya kira itu cukup materi pada hari ini dan sisanya bisa kalian lihat di YouTube. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, saya anggap kalian paham. Kalau paham berarti saya kasih kuis. Belum apa nih? Belum makan? Makan dong. Oh, belum paham. Ya gimana? Lah gimana? Kalau di buku untuk memahami topik bahasan ini, kalian harus menuju ke chapter 9. Silakan ke chapter 9. Sebentar. Oh, ini estimation ya? Bukan. Estimasi materi minggu lalu. Harusnya itu udah tamat, tapi itu dasar ya. Sama aja sebetulnya. Cuma bedanya nanti ada tambahan H0, H1 itu. Gunanya untuk memutuskan apa yang terjadi antara minnya dan variansinya. Intinya kan min, pengukuran min 1, pengukuran min 2. Kemudian kita meriksa min 1 dikurangi min 2 atau min 1 plus min 2. Apakah lebih besar atau kurang dari sama dengan 0. Gitu kan. Kemudian variansi, apakah variansi antara keduanya itu berdekatan atau berjauhan. Nah, chapter 10. One and two sample test of hypothesis. Silakan ke bab 10 untuk membaca bahasan. Atau sudah baca? Wah, hebat. Enak sebetulnya, di buku itu enak gitu. Runtut, rapi. Oke deh. Mau latihan soal sendiri atau ditunjuk soalnya? Silakan. Betul.
Tar. Jadi bisa yang cara kamu tadi bisa atau menggunakan Tar ya. identitas trigonometri Tak seperti ini hingga. bisa pakai sin, pakai cos, kalau cos atau cosanu. Jadi cara apapun bisa boleh. Ada lagi Ya, konten? di situ kan terkait derajat kebebasan. Jadi ada nu 1 dan nu 2. Nu 1 itu tar. Nu 1 itu data dari data 1. Derajat kebebasan yang ada di 1. Kemudian nu 2 itulah derajat kebebasan 2. Nah, keduanya ini itu punya dihitungkan oleh tabel ini sampai 120. Sampai 120. Di atas 120 itu nanti ya mendekati tak hingga. Karena dianggap derajat kebebasannya sangat banyak. Jadi sudah tidak signifikan kembali untuk dihitungkan. Maka di atas katakan 200, 300 itu udah sama saja. Derajat kebebasannya dianggap sebagai tak hingga. Di mana definisi dari nu adalah n-1. Gitu. Nah, ya karena memang untuk kalian tahu kenapa kok ada tak hingga, itu sebetulnya ada persamaan F-nya. Nah, persamaan F-nya itu serem banget. Tapi kan saya tidak menunjukkan F-nya. Saya coba cari. Saya upload ke Discord. Variance, mana variance? Dua ini setelah, yang satu ini sebelum, sama aja signifikan. Ini MP2, EK2, EP1 sama EK1. Ini sama aja, final sama initial. Kayak bikin tulisan beda ini. Kemudian yang ditanyakan adalah velocity setelah menabrak, berarti PB-nya ya. Kecepatan setelah menabrak kan gak usah dicari. Kecepatan setelah menabrak kan pasti 0. Kan dia menabrak di sini mah pasti dia diam kan. Mulai-mulai dia bergerak, kemudian nyampe kena pegas dia diam. Nah iya. Ini soalnya di mana? Ini 0. P Oh, ada di bab 9, bukan di bab 10 variance tuh. Jadi landasannya di topik estimasi. energi potensial mula-mula itu adalah energi potensial pegas, di mana energi potensial pegas adalah setengah kx kuadrat, energi kinetiknya setengah mv kuadrat, potensial mula-mulanya ini satu, ini dua, setengah kx satu kuadrat dan setengah mv satu kuadrat. Saya bilang tadi setelah dia menanyakan dia, maka sebenarnya yang ditanyakan ini salah. Ini saya nolkan aja. Kecepatan mula-mulanya ada, kinetik sebelumnya nggak ada kinetik, nggak ada pegas sebelumnya. Ini nanti setelahnya pas nyampe di sini dia akan mengalami pegas. Jadi persamaannya harusnya seperti ini. Setengah kx2 kuadrat sama dengan setengah mv 1 kuadrat. Setengah dicoret, lagi dicoret nggak ada. Oke, jadi yang sebenarnya dicari malah adalah k. Kemudian x-nya adalah berapa? X-nya setengah BC, pergeserannya adalah sejauh BC alias setengah. Jangan setengah ya, 0,5 aja. 0,5 kuadrat, masanya 2, velocity-nya 4. Nah kan betul, yang dicarikan adalah K. K ini setengah atau seperempat, ini 248. Ini 2, 4 kali 2 16, ini setengah kuadrat 4. Nah, ketemu. Jadi ini dikalikan 4.
ada teoremanya nih, ternyata di bab 8. Jauh banget nyarinya. Oke. Jadi ini soalnya diganti, tentukanlah konstanta pegas pada saat Tuh, yang ini saya sudah unggah di Discord yang ditanyakan adalah tentukan nilai konstanta terkait kecepatan. persamaan dari distribusi F. Karena kecepatan Saya nggak mewajibkan itu untuk kalian hafalkan, ada pertanyaan persoalan nomor 2. tapi at least bisa menggunakan tabel F-nya langsung. Tabel F ya tinggal di download aja. Ada yang punya Nah nanti tabel F itu bisa kecepatan mula-mulanya ada, bentuknya berubah-ubah. dia menambah kecepatannya dia. Bentuknya berubah karena nu, Di sini derajat kebebasan. kecepatan tidak ada pegas. Di sini Saya mengunggah gambar lagi. tidak ada kecepatan. Kalau kalian lihat di situ ada DF, degree of freedom, yang gambar yang di kiri. Typical F distributions. DF 610 lalu DF 1030. Oke. Ketika DF-nya 610 maka dia condong ke kiri. Ya. Kemudian kalau DF-nya kalian tingkatkan terus-menerus, maka lama-kelamaan dia akan mendekati distribusi normal. Nggak percaya? Coba aja dihitung pakai rumus di atasnya. Oke. Cukup? Cukup ya? Sip. Ada lagi? Kalau enggak saya tutup nih. Oke. Ya udah. Kalau gitu saya cukupkan kuliah pada pagi hari ini. Silakan sisanya digunakan untuk menonton 3 video YouTube saya dan melatih diri dengan soal-soal. Karena apa ya? Haji ilmu sosialnya mending baca buku. Baca buku, diskusi, debat, gitu argumentasi. Orang teknik baca buku, latihan soal. Karena matematika itu bukan obrolan ya. Matematika itu harus ditulis, dilatih. Karena ada namanya skill atau skill otot tangan kalau saya istilahnya gitu. Ada memori otot, memori tangan. Jadi tangan kita itu akan menggoreskan hal-hal yang itu akan berkesan di otak kita. Kalian hadir di kuliah itu menyerap pengetahuan dari saya itu 10%. Sementara saya menyampaikan pengetahuan saya itu juga tidak semua. Ya, tidak mungkin. Ada pengetahuan saya yang sifatnya praktikal di lapangan, di dunia riset, itu nggak bisa saya sampaikan di sini karena kalian juga nggak nyambung, belum waktunya karena propstat itu adalah mata kuliah untuk mempelajari propstat saja. Sementara kalau riset berarti harus berkaitan dengan bidang tertentu, misalkan akustik. Nah, akustik itu mata kuliah yang baru kalian dapat di semester 6, 7, fisika bangunan, masih nanti. Jadi kalau saya kasih contoh itu studi kasus riset, nah itu belum bisa. Jadi ya kalian lihat ini propstat isinya kayak gitu, propstat semua. Tapi nanti pasti akan terpakai untuk penelitian. Kalian ikut PKM sama misalkan Bunike, itu nanti semua itu digunakan probabilitas statistik. Bahkan nanti kalau ada yang mau kerja di dunia migas, jelas itu 100% wajib untuk prediksi apakah sumur ini masih ada minyak, apakah peralatan kita perlu maintenance itu kapan. Itu perhitungannya diprediksi dari statistik, probabilitas dan statistik. Oke, itu aja. Video ini akan saya unggah juga, jadi silakan bisa ditonton kembali bagi yang belum bisa melihat. Lalu kata kunci untuk presensi pada hari ini adalah apa ya? Distribusi F aja. Oke, itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Bebannya itu 250. Gravitasinya